setelah yang dia miliki hilang, barulah menyesal. Kenapa seperti itu? Karena terlalu banyak berpikir dan berandai-andai tentang hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk bisa berbincang-bincang santai seperti video-video sebelumnya, yang dimana kita hanya membahas tentang kehidupan, tentang motivasi dan inspirasi. Mungkin banyak dari sebagian orang yang menganggap video ini ya hanya obrolan biasa dan hal-hal bodoh yang dikata-katakan oleh saya. Mungkin ada sebagian dikit dari kita orang yang mungkin bisa menerapkan beberapa potongan video dalam kehidupan kita. Ya, saya sangat berterima kasih karena sudah mau support saya dengan cara menerapkan dalam kehidupan, bukan karena hanya mendengarkan saja. Apalagi kalian semua itu udah membantu nge-like, nonton, dan subscribe dan lain-lainnya. Saya banyak-banyak terima kasih. Dan kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Hidup itu adalah pilihan, dan seperti inilah pilihan yang saya pilih. Saya memilih untuk menjadi ngomong-ngomong di video dan lalu saya masukkan ke YouTube, dan itu adalah pilihan saya. Bagaimanapun hasilnya, banyak yang nge-like, banyak yang subscribe, dan sampai berapa lama saya bertahan di seperti hal-hal kayak gini, ya itulah pilihan yang sudah saya pilih. Dan apapun yang akan terjadi, saya akan selalu menerima dengan lapang dada. Tapi saya tidak menjamin untuk dalam beberapa saat saya berada seperti ini, karena ya saya nggak tahu harus berapa lama saya menjalani apa yang saya pilih seperti ini kan. Jadi itulah hidup adalah pilihan, dimana kita kadang sudah memilih, kita menemukan pilihan yang baru, kita melupakan pilihan yang lama. Tapi ya itu adalah pilihan, bebas-bebas aja kehidupan itu. Tapi sayangnya kebanyakan dari pilihan orang-orang tersebut, orang selalu berpikir, bahkan lebih banyak berpikir dibanding memilih. Itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal bodoh yang menurut saya pribadi. Tapi banyak orang yang sukses karena berpikir. Dan ya kembali lagi lah kepada diri sendiri. Saya ini lebih suka mencintai daripada berpikir, karena berpikir itu membuat saya menjadi kecelakaan dalam kehidupan saya. Saya itu lebih suka mencintai karena apapun yang akan saya hadapi, insya Allah saya akan mencintai dan saya akan merasa bahagia meskipun gagal. Gagal dan bodoh itu adalah hal yang berbeda, meskipun dalam satu unsur. Jadi bagi saya, orang yang gagal adalah orang yang pernah berpikir tentang keberhasilan. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu menerima apapun keadaan. Itulah perbedaannya. Dan banyak orang yang melakukan kesuksesan dengan cara melakukan hal-hal yang bodoh. Contoh seperti saya. Banyak orang yang berkata saya itu belum sukses, tapi menurut saya udah sukses karena saya berhasil mendapatkan like, comment, subscribe yang sudah cukup bagi saya jumlahnya, dibanding orang-orang yang mengatakan sukses tapi dia tidak sama seperti saya. Iya enggak? Itulah hal yang menurut saya ya luar biasa. Cinta itu adalah luar biasa dalam kehidupan. Apapun yang saya lakukan, jika saya mencintai, saya bisa melakukannya tiap hari, bahkan tiap saat jika saya mau. Jadi hidup itu bukan soal kemauan, tapi pilihan. Apapun yang kita pilih, jika memang di situ sudah ada target, ya maka kita targetlah. Tapi hanya menargetkan, tidak harus menyatakan itu akan terjadi. Berbeda. Kenapa sih orang yang berpikir adalah orang yang bodoh? Ya karena orang yang bodoh tidak kenal yang namanya pikiran, tapi orang yang berpikir selalu kenal dengan kebodohan. Dengan cara dia berpikir, dia menghilangkan kebodohannya. Itulah orang yang berpikir adalah orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh bukan berarti orang yang tidak bisa mikir, tapi dia percaya. Contoh seperti ini. Kita ini di dunia diundang atau memang dilahirkan untuk ada di dunia. Jika kita dilahirkan untuk ada di dunia, maka wajar jika kita banyak bekerja, kita banyak berpikir dan sebagainya. Ya karena kita hanya dilahirkan, tidak difasilitaskan. Tapi jika kita diundang untuk berada di muka bumi, kenapa kita harus mikir? Nikmati, jalani, dan
usahakan apa yang sudah diberikan. Apa yang sudah kita miliki itu adalah fasilitas kita yang tidak semua orang miliki. Jangan kita buang fasilitas kita untuk hal yang tidak kita miliki. Banyak orang yang selalu mengusahakan apa yang dimilikinya itu tidak cukup, padahal itu lebih dari cukup, karena orang-orang di luar sana banyak yang tidak memiliki apa yang ia miliki. Seperti itulah contoh, banyak orang yang sakit, kejiwaan dan sebagainya. Itu karena orangnya seperti apa? Orang yang bodoh atau orang yang banyak berpikir? Kita boleh berpikir, tapi berpikirlah sewajarnya. Jangan sampai kita berpikir dan kita menyalahkan pemikiran orang lain. Itulah orang-orang yang menurut saya bodoh. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang berpikir hanya untuk ke depan, dan apapun yang akan terjadi dia ikhlas. Itulah orang yang berpikir sebenarnya, karena dia hanya memikirkan bagaimana cara dia untuk terus berjalan, dan hasilnya itu ya dipasrahkan gitu kan. Itulah orang-orang yang mempunyai ya kespesialan sih kalau menurut saya. Banyak orang-orang yang melakukan hal-hal gila tapi mampu membawa kesuksesan kepada mereka. Hidup adalah pilihan yang dimana kita tuh terlalu banyak memikirkan apa yang belum terjadi, sehingga kita salah dalam memilih kehidupan. Pada dasarnya hidup itu adalah pilihan yang dimana kita sudah dilengkapi dan difasilitasi dengan keadaan kita, dengan cara yang kita miliki. Hanya cukup kita bertahan dan berbagi, meyakinkan apa yang kita miliki itu tidak akan pernah bisa berkurang. Ya kenapa harus kita berpikir? Lebih mudah kita hanya memilih bagaimana caranya kita berbagi dan bagaimana caranya kita meneruskan dengan hal yang kita punya. Ya mungkin bisa dikatakan kita melanjutkan perjalanan kita dengan modal yang sudah kita miliki. Bahkan kita masih sanggup untuk saling berbagi. Kenapa harus kita banyak berpikir tentang hal-hal yang menurut saya bodoh? Kenapa saya katakan bodoh? Karena orang terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi, sampai mereka lupa hal yang sudah terjadi apakah mereka sudah pikirkan. Dari kita itu kebanyakan berpikir secara jauh dan secara ketinggalan. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang lebih tua daripada saya. Apa sih yang mereka katakan tentang kehidupan? Mereka hanya berkata tentang masa lalu. Mereka setelah membahas masa lalu, mereka langsung melanjutkan cerita ke masa depan. Sedangkan masa depan itu adalah masa yang mereka sedang alami dan kita akan mengalami. Jika mereka memikirkan masa depan, untuk apa? Sedangkan kita sudah melihat kenyataan. Iya enggak? Sejak kapan hidup itu berubah? Sejak kapan? Hal yang dulu orang dulu alami, kita bakal alami, hanya beda waktu dan tempat. Lantas apa yang harus kita pikirkan untuk masa depan? Kita hanya patut untuk mencontoh. Maka dari itu saya katakan hidup itu adalah pilihan, bukan hidup untuk berpikir ke masa depan, bukan. Hanya orang bodoh yang melakukan hal-hal kayak gitu. Orang yang tidak percaya diri, orang yang takut sebelum menghadapi apa yang akan terjadi. Hidup itu jalan, bukan soal pemikiran. Jika kita mengadu pemikiran, apakah dijamin kita tidak akan berantem? Kita pasti akan berantem, kita akan debat argumen. Contoh seperti ini. Berapa banyak dari kalian yang tidak menyukai video saya pada saat ini? Bahkan apa sih tanggapan kalian? Apa sih perasaan kalian tentang terhadap pemikiran saya yang seperti ini? Jika memang saya salah, boleh kita buktikan. Anda temui orang di sekitar Anda sekarang juga, atau hari ini, dan katakan kepada dia, apa sih motivasi hidup? Jawaban dia pasti berisi tentang masa lalu dan masa depan. Dan paling poin-poin yang akan dikeluarkan adalah rencana-rencana yang belum tentu berhasil bagi dia. Sedangkan dia tidak berbicara tentang rasanya hari ini, tentang rasanya hari kemarin, atau tentang rasanya hari esok. Ada nggak? Nggak mungkin kan?
Ya mungkin ada, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan hal-hal kayak gitu. Itulah soal rasa dan keberkahan. Dimana kita memiliki kesempatan, maka itulah yang harus kita manfaatkan. Bukan kita berpikir tentang masa depan kita harus seperti apa. Itu adalah pilihan. Benar nggak sih? Ya bagi saya benar, nggak tahu bagi orang lain. Contohnya sih seperti yang mendengar gitu kan. Jadi bagi saya, hidup itu tidak sulit. Yang sulit adalah diri kita sendiri. Cara kita berpikir, cara kita memahami apa yang terjadi, itulah yang bikin sulit. Karena apa? Kita hanya fokus berpikir masa depan dan mendengarkan cerita di masa lalu. Sejak kapan hidup ini berbeda? Zaman dulu ada nggak orang yang sukses? Dan zaman lalu ada nggak orang yang dia kelihatannya sederhana? Di setiap zaman itu pasti ada. Dan setiap waktu itu banyak pilihan-pilihan. Mulai dari orang yang gagal, orang yang stuck gitu-gitu aja, orang yang baru mulai langkah, dan orang yang sebagai bagiannya, hingga orang-orang yang sukses. Kita hanya memilih di mana kita berada, di mana yang kita pilih, apa yang kita harus jalani hari ini untuk bisa sesuai dengan hari esok. Itu aja. Kenapa kita harus banyak memilih? Pusing-pusing amat hidup. Sekarang contoh gini, kita itu dihidupkan untuk apa? Dan apa yang udah kita miliki? Banyak orang yang sudah memiliki harta, memiliki fasilitas, tapi membuang-buang fasilitas tersebut, malah mencari yang belum mereka miliki. Ini contoh sederhana, simpel-simpel aja. Jadikan fasilitas hari ini sebagai modal untuk hari esok. Simple. Kenapa sulit-sulit kita mencari modal? Mungkin ada yang caranya ngutang, caranya kerjasama dan sebagainya. Ya memang itu diperbolehkan, tapi ya terserah, itu hak masing-masing. Tapi itu yang akan menjadi kesulitan kita di suatu saat nanti. Jika tidak percaya ya cobalah. Jadi hidup itu jangan terlalu banyak berpikir. Hidup itu soal rasa. Rasakan apa yang terjadi di hari ini untuk kita belajar di hari esok. Tidak usah jauh-jauh 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, 5 hari ke depan. Jauh amat. Sedangkan kita tidak tahu hari ini kita sampai kapan. Dan banyak orang menjadikan kegagalan itu sebagai akhir. Orang yang sukses, kegagalan itu adalah awal. Dari dimana kita berada di posisi enak menjadi posisi yang lebih enak. Posisi yang lebih enak menjadi posisi yang terenak. Dan seterusnya seperti itu. Kenapa kita pusing-pusing? Baru dites, dikasih cobaan seperti ini, udah mengeluh. Contoh orang bercinta, ketika putus, nangis, sedih, nyesel, segala macam. Kenapa harus itu? Tanpa dia sadari setelah dia putus bakal mendapatkan yang lebih baik daripadanya. Disitulah kenapa waktu kita masih berhubungan kita menyanyiakan. Banyak orang yang seperti itu kan, memiliki fasilitas yang sudah cukup, lebih dari cukup, malah mengejar yang tidak dia miliki. Setelah yang dia miliki hilang, barulah menyesal. Kenapa seperti itu? Karena terlalu banyak berpikir dan berandai-andai tentang hari ke depan. Itu kan hal bodoh. Contoh, orang yang sukses, yang berpikir itu dia atau karyawan? Yang bekerja dia atau karyawan? Yang menghitung keuangan, kekayaan dan sebagainya dia atau karyawan? Orang kaya mana mungkin menghitung uang, karena uangnya ada di bank. Orang bank aja cukup untuk menghitung kekayaannya. Kenapa harus dia? Itulah orang-orang yang sukses. Jika dia bilang, saya dulu berpikir seperti ini, itu dulu. Dan apakah pemikiran dia waktu dulu kejadian di hari ini? Tidak. Yang ada dia melakukan hal yang seperti sekarang ini dengan cara yang berbeda. Yang dia tidak sadari, banyak orang yang sakit tidak merasa sakit, dan orang yang tidak sakit bisa melihat sakit. Orang yang galau
adalah orang yang sakit tapi dia tidak merasakan kesakitan itu. Tapi orang yang sehat bisa melihat sakitnya dia sedang galau seperti apa. Simple. Jadi disitulah hal-hal bodoh yang bisa membawa kita sukses bukan berarti bodoh. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang menyamakan bodoh dengan cinta itu sama. Pada dasarnya orang yang bodoh dengan orang yang mencinta itu beda. Jelas perbedaannya. Mungkin sampai situ aja pembahasannya, akan kita lanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.